Setelah 7 jam pemeriksaan, Indra Kesuma atau Indra Kents resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan melalui aplikasi Binomo. Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan, Indra ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Setelah gelar perkara, penyidik menetapkan Saudara Ika atau Indra Kents sebagai tersangka, kata Ramadan kepada wartawan, Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Menurut Ramadan, Indra hadir di Bareskrim Polri pada Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan terhadap Indra dilakukan sejak pukul 13.30 hingga pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Artinya hampir 7 jam dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, ujarnya. Setelah pemeriksaan, penyidik melakukan gelar perkara dan menetapkan Indra sebagai tersangka kasus Binomo. Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, dalam gelar perkara ditemukan dugaan tindak pidana judi online, dan atau penyebaran berita bohong atau hoaks, melalui media elektronik dan atau penipuan perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang. Setelah gelar perkara, penyidik menetapkan Saudara Ika sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan dan akan segera melakukan penahanan. Demikian, teman-teman, update penanganan Saudara Ika. Ada pertanyaan? Saya ulangi, telah dilakukan penangkapan dan segera akan dilakukan penahanan. Jelas ya? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, ada alat bukti yang telah diamankan, yaitu akun YouTube dan bukti transfer, ya. Saya ulangi, jadi bukti transfer dan akun YouTube milik yang bersangkutan. Nanti teknisnya, ya, bicara lebih teknis nanti penyidik yang akan menyampaikan. Ya. Mengenai pasal yang disangkakan adalah pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 45 ayat 1 junto 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, pasal 5 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pasal 10 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pasal 378 KUHP junto pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun. Ada lagi pertanyaan? Jelas ya? Setelah penetapan tersangka dan akan melakukan penahanan, selanjutnya apa gimana proses?
akan dilakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Lagi? Sementara belum. Ada satu yang akan kita sampaikan besok, nanti akan disampaikan oleh penyidik Direktorat Siber. Ya, besok ya. Sementara belum. Sebagai afiliator. Ya. Ya. Jadi kita sampaikan. Sudah kan? Oke, teman-teman, tambahan terkait dengan kasus Nur Hayati. Besok akan dilakukan gelar perkara di Mabes Polri di Biro Wasidik pukul 9.00. Setelah pelaksanaan gelar akan kami sampaikan preskon. Terhadap kasus tindak pidana korupsi. Kan belum gelar, jadi belum bisa kita sampaikan ya. Oke. Jadi, sekali lagi, besok hari Jumat jam 9 akan dilaksanakan gelar perkara terhadap kasus N yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, dilaksanakan di Biro Wasidik Bareskrim Polri. Besok ada dua yang akan kita sampaikan terkait dengan kemungkinan kasus yang hampir serupa dengan ini yang ditangani oleh Direktorat Siber dan kasus tindak pidana korupsi yang di Cirebon. Besok Mbak kita sampaikan. Ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sanset. Itulah kabar notif populer dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di notif populer selanjutnya. Terima kasih.